Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal matematika kuantitatif. Sebelumnya soalnya sudah saya tulis duluan ya. Kita langsung aja ke soal. Untuk soal nomor 1, hasil penjumlahan dari 4 pangkat 8 ditambah 4 pangkat 8 tambah 4 pangkat 8 ditambah 4 pangkat 8 adalah, di sini kita ketahui bahwa nilai dari 4 pangkat 8 itu ada 4 kali. Artinya kalau misalnya kita pakai pemisalan atau misalnya gini, misal 4 pangkat 8 itu adalah X. Artinya nilai dari 4 pangkat 8 ditambah 4 pangkat 8 ditambah 4 pangkat 8 tambah 4 pangkat 8 berarti X-nya ada 4. Oke, berarti sama dengan 4X. Oke, sekarang kita kembalikan lagi, X-nya nilai X adalah 4 pangkat 8, berarti 4 dikali 4 pangkat 8 ya. Ini memenuhi aturan eksponen. Kalau eksponen itu kan kalau A pangkat M dikali A pangkat N, maka nilainya adalah A pangkat M ditambah N ya. Berarti ini untuk nilai ini juga kita jumlahkan, berarti ini kan 4 pangkat 1 ya, jadinya 4 pangkat 1 ditambah 8 berarti sama dengan 4 pangkat 9 ya. 4 pangkat 9 berarti jawabannya yang E. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya nilai dari 16 pangkat 1/4 ditambah 27 pangkat 2/3 adalah, di sini untuk 16 dan 27 kita ubah jadi bentuk perpangkatan yang lebih kecil ya. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Sedangkan 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Artinya berdasarkan ini kita substitusi, 16 kita ganti ya, ditulis dulu soalnya. 16 pangkat 1/4 ditambah 27 pangkat 2/3. Berarti 16-nya sama dengan, artinya 2 pangkat 4 dikali 1/4. 1/4 dari mana? Nih pangkatnya ya kan, ditambah 27 berarti 3 pangkat 3. Nah dikali 2/3. 2/3 dari mana? Dari soalnya emang dia tanya 27 pangkat 2/3. Oke, selanjutnya 4 sama 4 ini bisa kita coret karena ini bentuk perkalian dan pembagian ya. 3 dibagi 3. Oke, habis. Berarti yang tersisa di sini 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 1 kan berarti 2, sedangkan 3 pangkat 2 kan 9. Berarti 2 ditambah 9 hasilnya sama dengan 11. Berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Di soal nomor 3 ya, diketahui 81 pangkat N/4 dikali 3 pangkat 3N plus 1 per 27 pangkat N dikali 3 pangkat N minus 2 sama dengan, oke, di sini 81 dan 27-nya kita kecilin ya. 81 itu merupakan bentuk perpangkatan dari 3 pangkat 4, sedangkan 27 itu merupakan bentuk perpangkatan dari 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini untuk 3 pangkat 4 ini kita substitusikan ke soalnya ya, diganti. Jadinya yang 81 pangkat N/4 dikali 3 pangkat 3N plus 1 per 27 pangkat N dikali 3 pangkat N min 2. Kita substitusikan 81-nya jadi 3 pangkat 4 dikali dengan N/4 dikali lagi, kali kita pakai titik aja ya, 3 pangkat 3N plus 1. Oke, per 27 kan 3 pangkat 3 dikali N dikali 3 pangkat N min 2. Oke, nah selanjutnya di sini 4 sama 4 bisa kita coret ya. Jadi bentuknya sudah berubah jadi 3 pangkat N dikali 3 pangkat N plus 1 per 3. Nah ini kan nggak ada yang dicoret ya, berarti tinggal 3 kali N, berarti 3 pangkat N dikali 3 pangkat N min 2. Oke, selanjutnya oh iya sorry, ini harusnya di sini itu bukan 3N tapi ada 3-nya ya. Oke,
karena sebelumnya kan ada 3n plus 1 ya. Oke, selanjutnya memenuhi persamaan eksponen yang sebelumnya ya, persamaan eksponen yang sebelumnya yang bentuknya yang kalau a pangkat m dikali a pangkat n berarti nilainya sama dengan a pangkat m plus n. Oke, ya, ini juga berlaku di sini, artinya ini karena sudah sama-sama 3, otomatis berarti pangkatnya tinggal kita jumlahin, berarti n ditambah 3n ditambah 1. Oke, per yang bawah juga sama, berarti 3n ditambah n min 2. Ya, selanjutnya untuk pangkatnya sendiri kita jumlahkan. Jadi 3 pangkat 4n ditambah 1 per 3 pangkat 4n dikurang 2. Nah, selain bentuk eksponen untuk perkalian, juga ada bentuk untuk pembagian. Jadi kalau bentuk eksponennya pembagian, a pangkat m per a pangkat n, artinya pangkatnya nanti dikurangin. A pangkat m dikurangin dengan n. Berarti, ya, ini jadinya, oke, ke sini ya, sama dengan 3 pangkat 4n plus 1 dikurang 4n min 2. Oke, ya, selanjutnya kalau kita lihat, oh ya, kenapa dikurang? Karena untuk pangkat dari 3 pangkat n sendiri yang di bawah nih, ini ada bukan 4n aja, jadi 4n minus 2, artinya nanti ada perkalian tanda di sini ya. Nah, dari sini kita bisa ketahuin kalau 4n dikurang 4n kan habis ya, 0 ya hasilnya. Sedangkan kalau enggak gini, saya tulis dulu, ini 4n ditambah 1 dikurang 4n ditambah 2. Kenapa jadi ditambah? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Oke ya. Selanjutnya di sini 4n sama minus 4n kita coret karena habis, otomatis nilai yang tersisa adalah 3 pangkat 1 ditambah 2 berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya hasilnya adalah 27. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Ya, di soal nomor 4, 17x kuadrat min 13 kuadrat per 4 dikali 36 dikurang 25% dikurang 0,33. Sama dengan, nah di sini untuk 17 kuadrat min 13 kuadrat itu kita gunakan persamaan yang bentuknya begini, x kuadrat min y kuadrat. Ya, ini kalau dibongkar sama aja dengan x plus y dikali dengan x min y. Nah, untuk persamaan ini kita berlakukan di soal tersebut. Oke, kita tulis lagi dulu. Jadi 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat per 4 dikali 36 dikurang 25%. 25% itu 0,25 atau tulis dulu juga nggak apa-apa. Jadi 25% dikurang 0,33. Oke ya. Nah, selanjutnya ingat ya, untuk 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat, kita berlakukan persamaan x kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y dikali x min y. Artinya, 17 plus 13 dikali dengan 17 min 13 per 4 dikali 36. Oke, dikurang 25% itu artinya 25 per 100 ya, 25 per 100 atau 0,25 dikurang lagi dengan 0,33. Oke ya, selanjutnya 17 ditambah 13 itu hasilnya adalah 30 dikali 17 dikurang 13 itu 4. Oke, per 4 kali 36. Oke, dikurang 0,25 dikurang lagi 0,33 ya, atau mau kita jumlahin dulu juga nggak apa-apa. 0,25 dikurang 0,33 ya, 0,25 dikurang 0,33 berarti 0,58 ya. Jadi ini bisa kita ganti langsung aja, ini hapus dulu, dikurang 0,58. Oke.
Nah, selanjutnya untuk ini bisa kita coret ya. 4 dibagi 4 kan habis ya. Untuk 30 sama 6 sama 36 itu sama-sama kita bagi 6. Jadi kalau 30 dibagi 6 itu hasilnya 30 dibagi 6 itu hasilnya 5, sedangkan 36 dibagi 6 hasilnya 6 ya. Jadi tinggal 5/6 dikurang 0,58 ya. Di sini hasilnya sama dengan 5/6 dikurang 0,58. Berarti tinggal kita cari nilai dari 5 dibagi 6. Oke, karena satu angka jadi pinjam koma ya, 50 pinjam 0. 6 kali 8 itu nilainya 48 ya. Sisa 2 berarti 20, berarti 6 kali 3 18 dan seterusnya. Ini nanti nilainya 0,83333. Berarti karena di sini cuma digunakan 0,58 berarti kita pakai dua angka belakang koma aja. Jadi 5/6 itu jadinya 0,83 dikurangi dengan 0,58. Oke, 0,83 dikurang 0,58 sama dengan ya, nih 0,83. Kalau caranya dikurang 0,58 berarti sama dengan, oke, ini kita pinjam 1, jadi 7, 13 dikurang 8 itu 5, 7 dikurang 8 itu 2, ya, 0,25. Berarti hasilnya adalah 0,25. Oke, 0,25 berarti jawabannya yang E. Oke, untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Di soal nomor 5 pertanyaannya, jika 19 pangkat 2,5 dikali 19 pangkat N sama dengan 19 pangkat 7, maka tentukan nilai dari N. Di sini berlaku kembali persamaan persamaan eksponen ya, yang kalau bentuknya A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ya, seperti sebelumnya A pangkat M ditambah dengan N. Ya, untuk 19 pangkat 2,5 dan 19 pangkat N itu kita jumlahkan. Jadi nilainya 19 pangkat 2,5 dikali 19 pangkat N sama dengan 19 pangkat 7. Berarti karena sama, berarti 19 pangkat 2,5 ditambah N sama dengan 19 pangkat 7. Oke, selanjutnya ya, ini kan 19 sama, kita coret aja ya. Ya tinggal persamaannya tinggal 2,5 plus N sama dengan 7. Oke, artinya nilai N sama dengan 7 dikurangin 2,5. Jadi nilai 7 dikurang 2,5 adalah 4,5. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi jika ada pertanyaan silakan bisa kalian tanyakan ya. Oke, selesai untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.